Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun, saya Haji Budi Utomo, Bupati Lampung Utara, mengajak stakeholder dan segenap lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga situs bersejarah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, serta melestarikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara kaya akan sumber daya alam, mulai dari keindahan panorama, air terjun, wisata kuliner, kerajinan, ekraf, bahkan banyak sekali situs bersejarah yang diduga cagar budaya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara saat ini sedang berupaya mendaftarkan objek yang diduga cagar budaya menjadi cagar budaya agar situs cagar budaya dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Semoga sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara dapat menjadi tulang punggung ekonomi bagi masyarakat setempat, serta dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Ardian Saputra, Wakil Bupati Lampung Utara, mengajak stakeholder dan segenap lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga situs bersejarah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, serta melestarikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara kaya akan sumber daya alam, mulai dari keindahan panorama, air terjun, wisata kuliner, kerajinan ekraf, bahkan banyak sekali situs bersejarah yang diduga cagar budaya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara saat ini sedang berupaya mendaftarkan objek yang diduga cagar budaya menjadi cagar budaya, agar pemeliharaan serta pelestarian situs cagar budaya dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Semoga sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara dapat menjadi tulang punggung ekonomi bagi masyarakat setempat, serta dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada di Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Kota Bumi. Dan di belakang kita ini ada Tugu Payan Mas yang jadi landmarknya Kota Bumi. Ya. Jadi kalau udah di sini Mbak Yuyun udah pasti udah sampai di Kota Bumi. Gitu. Jadi kalau di sini udah sampai Kota Bumi. Sampai. Udah kita mau kemana nih? Habis ini kita mau explore hal-hal menarik apa aja yang ada di Kota Bumi, Mbak Yuyun. Kita bakal ada kulinerannya pastinya, terus tempat-tempat wisatanya yang menarik. Terus gimana sih kebudayaan dan juga tradisi, pokoknya segala hal yang menarik tentang Kota Bumi. Pastinya akan seru banget, kalian jangan kemana-mana, tetap ikutin kita. Untuk mengisi waktu luang di akhir pekan, kami akan mengajak teman-teman semua untuk menikmati keindahan panorama yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dan saatnya sekarang kita mengunjungi objek yang diduga merupakan cagar budaya, situs Batu Kodok. Situs Batu Kodok sendiri terletak di Gunung Gendot, tepatnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Tanjung Raja. Dari Tugu Payan Mas, butuh waktu 2 jam perjalanan untuk menuju situs Batu Kodok ini dengan jarak sekitar 40 km dari pusat kota. Akses yang kita lalui cukup lumayan ekstrim, selain kondisi jalan yang rusak, trek yang dilalui juga lumayan memicu adrenalin kita. Selain mendaki, jalan yang kami lalui terkadang cukup curam, sehingga harus ekstra hati-hati saat mengemudi. Nah pemirsa, akhirnya kita sampai juga di situs Batu Kodok. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya kita sampai juga di situs Batu Kodok. Begitu memasuki area situs Batu Kodok, aura magis sangat terasa dan semakin menguatkan stigma bahwa situs Batu Kodok ini merupakan salah satu tempat yang dikeramatkan oleh sebagian masyarakat di Provinsi Lampung. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di situs Batu Kodok. Di belakang kita sudah ada sebuah batu yang memang kalau dilihat dari samping ini benar-benar menyerupai seekor kodok yang sedang duduk seperti itu. Dan Batu Kodok ini pemirsa terletak tepat di tengah-tengah pemukiman warga yang ada di Desa Sukamulya, Kecamatan Tanjung Raja ini. Iya, nah pemirsa, di tempat ini juga sangat berbau dipercaya ya, memiliki kekuatan magis dan merupakan tempat keramat yang dipercaya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat yang hendak datang ke tempat ini dilarang untuk berbicara ataupun berperilaku negatif. Dan jika kita lihat ini ya, Nevi ya, jadi dari batu-batu tatanan yang ada di sini ini memang sangat tersusun rapi. Ada batu yang diletakkan sedemikian rupa dan ini nampaknya memang disusun pada zaman dahulu. Adapun asal muasalnya, tujuannya seperti apa kita belum tahu bisa dan dipastikan. Ini belum bisa dipastikan. Dan sepertinya ini disusun oleh tangan-tangan manusia. Oke, kita akan eksplor lagi seperti apa kondisi yang ada di sekitaran situs Batu Kodok ini pemirsa. Ikuti liputan selengkapnya. Ya pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, yang kami gali, ini ada beberapa opsi yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk yang pertama ini adalah merupakan tempat pertemuan para raja, di mana raja sendiri itu duduk berada di depan sana. Dan di sini merupakan dari tempat duduk penggawa-penggawanya itu sendiri. Tempat dipati seperti itu ya. Betul. Dilihat dari susunan batu yang ada menyerupai sebuah tempat pertemuan. Tempat pertemuan seperti itu. Ya. Nah, dan yang kedua pemirsa, ini juga berdasarkan informasi yang kami dapat, ini lebih mendekati, ini serupa sebuah kompleks pemakaman pada zaman dahulu. Ini diperkuat dari susunan batunya pemirsa, karena memang kiblat menghadap ke arah sana, dan ini kemungkinan adalah makam, di mana di sini kepala, di sini kaki, begitupun di sini juga kepala dan juga kaki yang mana menghadap ke kiblat. Kemungkinan yang kedua ini meskipun memang belum diketahui kebenarannya, tapi yang memungkinkan asal muasal menguatkan seperti itu berdasarkan letak dari konstruksi dari batu-batu yang ada di situs Batu Kodok ini pemirsa. Menurut hasil penelusuran kami beberapa bulan terakhir dan hasil percakapan kami dengan salah satu warga yang ada di sekitar situs Batu Kodok, hampir dapat disepakati bahwa situs Batu Kodok ini
dahulunya merupakan salah satu pusat peradaban, tepatnya pada zaman Empu Serinting Sakti atau Sipahit Lidah. Iya pemirsa, jadi ini selain ada di sana juga ada di sini yang memang yang menguatkan bahwa ini benar kompleks kompleks pemakaman seperti itu. Dan jika kita lihat ini di depan kita ini ada musola yang memang kiblatnya ini mengarah ke arah barat. Ya, betul. Dan ini yang membuat kami lebih memperkuat keyakinan bahwa memang kompleks ini, susunan batu ini dulunya merupakan kompleks pemakaman seperti itu. Keyakinannya lebih menguatkan ke itu. itu. Dan pemirsa, situs Batu Kodok ini juga telah banyak dikunjungi oleh warga masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Lampung Utara, tapi beberapa daerah lain yang ada di Lampung dan juga termasuk daerah Sumatera Selatan dengan tujuan selain berwisata untuk mengetahui keberadaan ini juga untuk berziarah seperti itu. Dan tempat ini juga, situs Batu Kodok juga menurut warga masyarakat sekitar dipercaya merupakan tempat keramat seperti itu. Dan semenjak kami datang memang mengunjungi Energinya tempat ini ini, berbeda. energinya memang terasa berbeda seperti itu. Jadi memang mungkin memang merupakan ada aura sakral tersendiri. Betul. Yang menjadikan tempat ini memang Keramat sehingga kita tidak boleh untuk berkata berperilaku negatif. berkata negatif seperti itu. Nah, jika kita lihat lagi pemirsa di sini ini batunya juga lebih kecil sehingga menguatkan ini merupakan pemakaman anak-anak ya. Kita akan lihat Kita akan seperti lihat. apa penampakan. Dan pemirsa, kalau dilihat dari ukuran dari batu, jaraknya yang lebih kecil, ini kemungkinan ini juga merupakan kompleks pemakaman anak-anak seperti itu. Di mana di bagian ini adalah bagian kepalanya dan di sini adalah bagian kaki. Kalau dilihat dari jarak batu yang lebih dekat dibandingkan dengan jarak batu di antara kompleks-kompleks batu yang lainnya. Gede ya kalau ini ya, besar ya. Bayun, ini juga merupakan bagian dari batu ini, benar sih? Tapi kalau dilihat dari konstruksi batunya sama ya. Sepertinya ini Sepertinya ya. sama dari Iya. bagian dari ini. Nah, Tapi ini justru dijadikan sebagai fondasi rumah warga karena pantas jadi memang rumah. kurang perhatian seperti itu dan pengembangan dari situs Batu Kodok ini sampai ada beberapa bagian dari batu yang berpencar seperti itu dan bahkan ada beberapa yang dijadikan fondasi rumah Fondasi warga, rumah. ada juga yang dijadikan sebagai pagar di depan rumah seperti itu. Tapi kalau Dan ini melihatnya sangat miris ya, dan akhirnya rumahnya rumah juga ini nggak sendiri bisa tidak ditempati, terurus. tampak tidak terurus ya Mbak Yud, karena memang sebenarnya secara etika mungkin salah ya. Baik, Pak Samsul, tadi kita sudah keliling-keliling dan melihat di situ sepertinya ada bagian batu yang merupakan sama dengan jajaran batu yang lain, tapi dibuat seperti jadi pondasi rumah seperti itu Pak. Iya, itu bukan fondasi di dalam rumah kan, dia oleh karena itu dalam rumah tadi gede kayak gitu digali, dikubur dia orang. Oh, Sekarang digali. masih udah nimbul lagi. Sebenarnya Dan itu dulu memang dari batu yang sudah ada di situ konstruksinya. Iya, dan saya bilang dulu orang tua ini dulu kan bapak tadi dulu katanya, sama saya Pak, kenapa digali? Biar rata nggak apa-apa, nggak dirusak. Katanya. Nyatanya dia sakit berapa bulan sakit. Oh seperti itu. Langsung sakit. Saya amanat saya dulu di sini jangan dikotor, jangan dibangun. Jangan dikotori dan jangan diganggu karena memang sakral ya Pak ya. Batu kodok itu dulu orang berbagi. Iya, dulu babi dia hatong itu emas kata saya. Itu masih kecil gue nggak kasih itu apa namanya itu kayu itu tuh. Jangan di keep di situ kata nggak apa kodok katanya. Mati orangnya. Lidah keluar sejengkal dulu. Kata cerita di orang. Seperti kodok. Iya benar itu, bukan budongeng itu. Di trompetnya di tiupnya kayak kuping itu. Iya. Jadi memang Di sana. larangan untuk tidak berbicara sembarangan itu memang Bertingkah sembarangan ada, juga memang ada. ada buktinya ya. Iya, Tuh. peraturan Selama itu Nur Tempe dulu udah pernah saya omongin. Itu ada juga bongkar batu itu, jangan pada bongkar. Orang 8 manggul ya. Sakit ya dulu. Mindah ke batu itu dekat rumah itu. Jadi memang yang sudah berada di yang sudah ada di sini tempatnya, jangan sampai jangan dipindahkan sampai apalagi dipindah, dirusak. dihilangkan. Seperti itu ya. Kalau menurut keyakinan Bapak ini sepertinya dulu tempat apa sih Pak? Kalau kutuk supaya lidah mungkin ini kan. Nggak, itu Mungkin. zaman wali. Ini kalau logika karo ibarat balai desa itu mungkin pertemuan. Tempat ketemuannya. Sesuai ini pertemuan. Siapa yang barisin batu-batu kayak kursi ini? Kalau dugaan saya, kalau bukan zaman wali, ini supaya lidah. Kutukan supaya lidah Kutukan. mungkin. Iya.
ini sebagai balai pertemuan orang dulunya. Namun sangat disayangkan, tempat bersejarah yang tidak bisa dinilai dengan rupiah ini terkesan kumuh dan tidak terawat. Bahkan di antaranya ada batu yang sengaja dipindahkan oleh warga karena dianggap mengganggu pemukiman. Padahal sebenarnya justru pemukiman tersebut yang mengganggu keberadaan situs Batu Kodok itu sendiri. Semoga kondisi yang memprihatinkan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah dan segera dilakukan relokasi agar situs Batu Kodok tetap terjaga keasliannya dan menjadi warisan budaya bagi anak cucu kita. Memang kemungkinannya adalah bahwa di sini memang dahulunya merupakan tempat pertemuan raja-raja seperti itu, dan di sebelah situ kemungkinan merupakan kompleks pemakaman seperti itu. Ini membuktikan bahwasanya situs Batu Kodok ini membuktikan bahwa memang kemungkinan pada zaman dahulu ini merupakan pusat dari peradaban di suatu masa, pernah terjadi pada suatu masa seperti itu. Dan untuk harapannya sendiri ini untuk di Kabupaten Lampung Utara, ternyata di Kabupaten Lampung Utara juga terdapat ya situs-situs yang perlu untuk dikembangkan lagi oleh dan diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sendiri. Sehingga untuk di Kabupaten Lampung Utara tidak terbengkalai begitu saja untuk situs-situsnya dan lebih lestari dan diperhatikan lagi. Sangat dibutuhkan penelitian lebih lanjut ataupun pengembangan dan juga upaya untuk menjaga warisan ini nanti agar jangan sampai rusak ataupun punah ke depannya. Oke pemirsa, sampai di sini petualangan kami dan saat lagi kami akan melanjutkan untuk mencari kuliner ataupun destinasi menarik lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Untuk itu, ikuti liputan selengkapnya. Pemirsa, untuk melengkapi petualangan kami kemarin, tidak puas rasanya jika hari ini kita tidak bertemu dengan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Iwan Sagita Riza. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti terus. Selamat pagi Pak Kadis. Pagi. Pak Kadis, kemarin kebetulan kita sudah berkeliling berpetualang di Kabupaten Lampung Utara. Nah, ini kita ingin cari tahu lagi nih untuk mengenai pariwisata dan tempat-tempat kebudayaan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Boleh? Kebetulan hari ini kita memang ingin berpetualang, jalan-jalan melihat tempat-tempat wisata dan tempat Sejarah lah. bersejarah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Mari sekalian. Oke, terima kasih Pak. Wah, kebetulan sekali ini pemirsa karena Pak Kadis akan segera ke lokasi untuk menemani kita berpetualang, sekaligus kita ikut dengan Pak Kadis seperti apa keseruannya. Mari ikutin terus. Setelah kita berpetualang ke situs Batu Kodok, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi kegiatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Bapak Iwan Sagita Riza, untuk mengunjungi beberapa makam ataupun keramat para penyebar Islam yang ada di Lampung Utara. Salah satunya yaitu makam Said Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Atas yang berada di halaman Masjid Besar Al-Ikhlas, Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di makam Said Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Atas bersama Kadis Pariwisata dan Kebudayaan dan juga Pak Monty sebagai kuncen di sini ya Pak. Bisa dijelaskan nih Pak Monty, seperti apa sih asal-usul dari makam Said Al-Habib ini dan sejak tahun berapa nih Pak Monty? Jadi kalau tahunnya juga agak kurang juga ya, cuman begini ceritanya.
dulu ketika kampung ini terbentuk sekitar tahun 1928. Kemudian kebetulan salah satu ini pendiri kampung ini kakek saya, Tuan Pujian. Nah, beliau punya sering berdagang di ibu kota, ketemulah sama bapak beliau yaitu Syekh Husein. Nah, kemudian diajaklah mereka ke kampung ini untuk mengembangkan agama di sini. Inilah namanya musola, waktu itu ada musola yang sumur. Kemudian dapat 2 tahun beliau di sini. Kemudian beliau mau pulang, cuma kata pesan kakek itu, tolonglah kalau bisa ada yang bisa meneruskan di sini. Maka beliau memutuskan dari 3 orang anaknya, yaitu Habib Ali, Habib Husein Al-Atas, kemudian Pak Fatimah, akan dipilih Abu Bakar yang mengontrol. Nah, setelah sekitar tahun 31, kurang jelas ini ya, dibangunlah masjid di sini. Jadi ini posisi makam ini sebenarnya kalau situ pengimamannya, ini sebelahnya itu posisi aslinya gitu. Ya, jadi saat itu memang tujuannya untuk menyiarkan agama untuk di wilayah Kabupaten Lampung Utara seperti itu ya Pak. Nah Pak Monty, sejauh ini apakah sudah banyak nih masyarakat yang datang berkunjung untuk berziarah? Kalau berkunjung itu hampir tiap hari ada gitu ya. Cuma memang karena kita ini fasilitasnya masih kurang memadai, inilah kita minta tolonglah agar dapat yang dibantu gitu kan, supaya ini jadi seperti kadang-kadang orang juga begini apa namanya kayak terkecoh gitu nggak apa, ini kok ada tulisan makam Habib, ini nggak makam Said, nggak makam Wali Allah, tapi kok apa nggak berrepresentasi bentuk orang sini gitu, payah ini. Itu kira-kira membutuhkan dukungan dari daerah gitu. Seperti itu. Oke, untuk Pak Iwan, untuk menanggapi hal ini seperti apa nih Pak Iwan, tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan? Nah, yang pertama-tama saat ini kita lagi mengunjungi tempat bersejarah yang ada di Lampung Utara. Dengan program yang akan datang, nanti kita akan berupaya bagaimana supaya dijadikan cagar budaya yang ada di Lampung Utara. Dengan ditetapkannya jadi cagar budaya, insya Allah nanti akan kita ajukan bantuan-bantuan. Karena syaratnya yang pertama adalah ditetapkan dahulu sebagai cagar budaya. Maka kita sedang berkeliling ke tempat-tempat sejarah yang ada di Lampung Utara, termasuk makam Said Al-Habib Abu Bakar bin Husein Al-Atas, karena beliaulah yang mensiarkan agama Islam di Lampung Utara. Saya kira begitu ya Pak. Usai ziarah, kami pun diajak oleh juru kunci Bapak Monty Manan untuk melihat sumur tua peninggalan Said Al-Habib Abu Bakar yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Air sumur tersebut merupakan air sumur keramat yang bisa membantu menyembuhkan penyakit, khususnya bagi para penziarah. Konon, sumur tua peninggalan Al-Habib Abu Bakar ini tidak pernah kering meski dilanda kemarau panjang. Ya pemirsa, setelah tadi kami dari makam Said Abu Bakar bin Husein Al-Atas, selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan Pak Kadis untuk ke tempat yang berikutnya ya Pak Kadis ya. Oke, ikutin terus, jangan kemana-mana. Siap. Usai ziarah ke makam Said Al-Habib Abu Bakar bin Husein Al-Atas, Kepala Dinas beserta jajaran melanjutkan kunjungan menuju makam Tubagus Ahmad Mustafa yang berada di Dusun Teluk Ramat, Desa Jagang, Kecamatan Belambangan Pagar.
Ya pemirsa, saat ini kami sudah bersama Bapak Muhammad Zuhri selaku kuncen dari makam Tubagus Ahmad Mustafa. Nah Pak Muhammad Zuhri, bisa diceritakan Pak, seperti apa sih asal muasal dari makam yang ada di sini Tubagus Ahmad Mustafa nih Pak? Jadi kalau menurut cerita ya saya ini yang kelima. Jadi dari yang dulu-dulunya itu pertama yaitu Muhammad Mesir, terus Salmin, terus anaknya Sugan, terus mantunya Kamidin. Saya sebagai mantu lagi ini, cucu mantu Muhammad Zuhri. Dan juga kalau masalah Kiai Tubagus Ahmad Mustafa ini mungkin dulunya itu ya dia ini sebagai penyebar agama Islam. Memang di Banten ini banyak. Jadi dulu itu menurut cerita orang tua itu ya tempat perkumpulannya itu di Bukit Pasagi. Di situ mungkin berbagi wilayah. Jadi Kiai Tubagus Ahmad Mustafa ini ditugaskan di daerah Lampung Utara ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya nggak bisa panjang lebar. Hanya itu aja. Cuman ya selama saya dari 86 sampai sekarang alhamdulillah ya banyak pengunjung itu bukannya hanya di daerah Lampung Utara aja, bahkan dari Aceh, Singapura, luar Jawa, alhamdulillah. Keramat Teluk diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai tempat yang sakral dan memiliki peran penting di masa penyebaran Islam di Tanah Ragam, Tunas, Lampung. Setelah selesai tausiah di makam Tubagus Ahmad Mustafa yang dipimpin langsung oleh Koncen Bapak Zuhri, kami melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Wai Tebabeng. Wai Tebabeng merupakan satu-satunya objek wisata milik Pemda Lampung Utara. Selain memiliki pemandangan yang asri, Bendungan Wai Tebabeng juga memiliki ikon yang cukup melegenda, yaitu Keramat Apung. Agar tidak penasaran, akhirnya saya bersama rombongan memutuskan untuk melihat langsung dari dekat Keramat Apung yang berada di tengah-tengah Bendungan Wai Tebabeng. Ya pemirsa, saat lagi kita akan berkeliling di Bendungan Wai Tebabeng ini bersama para jajaran pemerintahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan ini juga merupakan sesuatu hal yang menarik karena kita untuk ke sana ini kita bisa melihat kerambah milik masyarakat dan juga ada makam terapung nih. Penasaran seperti apa? Ikutin terus.
Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada di Bendungan Wai Sebabeng bersama jajaran pemerintah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pak Iwan, seperti apa sih tanggapannya dari beberapa tempat yang sudah kita kunjungi hari ini? Hari ini kita sudah mengunjungi tempat-tempat bersejarah, yang mana tempat-tempat bersejarah tersebut akan kita upayakan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah agar kelestariannya dapat terjaga. Yang kedua, kita ke tempat pariwisata. Ini nama ada di Wai Tebabang. Wai Tebabang ini menjadi skala prioritas bagi kita karena Wai Tebabang ini merupakan satu-satunya tempat wisata yang milik pemerintah daerah. Tapi kita harus melaksanakan rehab di mana-mana agar Wai Tebabang ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depan. Upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama-tama kita sudah mengajukan proposal ke pemerintah daerah melalui Dinas Pemukiman, dan kita juga sudah mengajukan proposal ke kementerian untuk meminta bantuan kalau bisa tempat ini direhab agar bisa meningkatkan PAD masyarakat, yang meningkatkan pendapatan masyarakat, menunjang PAD pemerintah daerah. Ya, jadi artinya apabila tempat ini kembali ramai itu mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar dan juga PAD bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara sendiri seperti itu. Lalu untuk dari sisi kebudayaannya ini Pak, untuk Pak Zaidarni bisa dijelaskan Pak? Baik, kami dari bidang kebudayaan pada saat ini sedang berupaya dan sedang mengembangkan beberapa objek cagar budaya yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dan insya Allah di tahun 2024 nanti akan kami tetapkan menjadi cagar budaya. Yang semula diduga objek cagar budaya akan kami tetapkan menjadi cagar budaya, dan dari situlah kita nanti akan meningkatkan suatu potensi budaya, terus sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, dan insya Allah disitulah nanti akan timbul event-event yang lebih bagus dan akan mendapatkan motivasi bagi Kabupaten Lampung Utara, sehingga Kabupaten Lampung Utara akan lebih bagus dan dapat berkembang di masa-masa yang akan datang. Baik, jadi artinya dengan seperti itu upaya pemerintah sudah maksimal dan bisa menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai ini. Iya, betul. Oke, terima kasih. Kuliner khas Lampung tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengunjungi Galeri Craftina. Craftina ini merupakan galeri yang menjual pernak-pernik khas kerajinan tangan khas Lampung. Produk rumahan ini dijual mulai dari harga 10.000 hingga 3 juta rupiah, tergantung motif dan juga tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya.
Hari ini kita berkunjung ke tempat usaha Ibu Tina, yang mana Ibu Tina ini salah satu pengusaha rumahan, di mana Ibu Tina ini mengembangkan produk khas budaya Lampung seperti peci tapis, kain tapis, tas tapis, dan berbagai macam yang artinya yang membawa khas daripada kebudayaan kita Lampung, terutama Lampung Utara. Hal ini kita sangat bangga karena secara tidak langsung Ibu Tina ini sudah membuka lapangan kerja untuk masyarakat, ibu-ibu lainnya, sehingga dapat berusaha walaupun di rumah, dapat sambil nyambi, dan juga dapat mempromosikan kebudayaan kita yang ada di Lampung Utara. Seperti halnya ialah tapis ini tadi, agar masyarakat luas mengetahuinya sehingga dapat menarik minat para pembeli datang kemari ataupun orang dari luar untuk mengetahui lebih dalam masalah kebudayaan yang ada di Lampung Utara ini. Kita selalu mensupport hal-hal yang begini karena ini merupakan dapat menunjang ekonomi masyarakat dan dapat juga menaikkan PAD pemerintah daerah. Saya semoga di Lampung Utara ini lebih banyak lagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif untuk menggali potensi-potensi yang ada di Lampung Utara, untuk selain membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga, dan untuk tentunya untuk menaikkan PAD seandainya barang-barang itu bisa dibawa ke luar Lampung Utara. Kemudian supportnya untuk bisa membeli dan memakai produk tapis, karena dengan membeli produk tapis itu paling tidak kita berusaha mengangkat budaya daerah. Kita kalau di nasional itu kayak pameran Krianusa, Inakrab. Kalau di sini itu produknya produk tapis dan turunan. Kalau turunan itu ada fashion, jadi ada tas, ada baju, ada aksesoris kayak kalung, kemudian pouch gitu, dompet-dompet kecil, souvenir, kemudian home decor kayak seperti taplak meja, sarung bantal, keranjang aqua, kemudian hiasan dinding, itu untuk home decor. Kemudian souvenir kita juga menyediakan souvenir untuk acara-acara seminar kit gitu Pak. Jadi kalau misalnya dari dinas-dinas itu kita menerima pesanan untuk seminar. Batu Kodok sudah, wisata religi juga sudah, wisata kuliner sudah, aircraft juga sudah. Terus kita kemana lagi ya? Oh iya, masih ada satu lagi nih. Ngomong-ngomong soal tempat wisata di Kabupaten Lampung Utara, nggak lengkap rasanya kalau kita belum berkunjung ke air terjun yang ada di Lampung Utara. Dan sekarang saya bakal ajak teman-teman semuanya untuk mengunjungi air terjun yang paling keren di Lampung Utara. Namanya Curug Sukaimi yang ada di Kecamatan Tanjung Raja. Go, let's go! Selain habis kaget bukan main, saya bilang lain tapi hati laki lain. Jangan marah, janji sesut ingkar, karena percuma saja cinta harus berubah. Saya dayung tapi yang berkeser. Aduh sayang biar satu mau bikin apa lagi, mau bagaimana le, beta pun beli semahal kakak setengah mati. Kakak su jaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nora pun beli semahal, kakak main salah, kakak main
saat ini kita sudah berada di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Sesudah ini Mbak Yun, kita akan mengeksplor salah satu destinasi wisata yang menarik juga di Kabupaten Lampung Utara, yaitu air terjun Sukaimi. Dan karena akses menuju air terjun Sukaimi ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, maka kita memutuskan untuk meminjam kendaraan milik warga. Mau bikin apa leh, mau bagaimana leh, beta pembelis mahal kakak setengah mati. Kakak sujaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah, kakak main salah. Ya pemirsa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit dari Desa Tanjung Beringin, Beringin, tempat kita tadi memarkirkan kendaraan roda 4. betul. Kita sekarang sudah berada di air terjun Sukaimi. Dan pemirsa bisa lihat, rasa lelah kita terbayarkan ya dengan melihat keindahan air terjun yang tercurah dari atas, dan ini deres, tinggi, dan cakep banget sih. Ketinggian air terjunnya mungkin bisa sampai 20 meter ya, dan kita makin penasaran pengen lihat seindah apa air terjun Sukaimi yang ada di Lampung Utara ini. Ikutin kita terus. Mau bikin apa leh, mau bagaimana leh, beta pembelis mahal kakak setengah mati. Kakak sujaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak. Meski sudah menggunakan motor untuk memudahkan perjalanan kami menuju Curug Sukaimi, namun kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Selain demi keselamatan, kebetulan trek yang kami lalui hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki. Sudah berada tepat di depan air terjun Sukaimi, dan memang benar-benar airnya jernih banget, benar-benar masih segar banget, masih alami banget. Dan air yang tercurah juga itu banyak, walaupun ini di musim kemarau ya Mbak Yun ya. Dan udaranya benar-benar masih kerasa, asri. Habitat aslinya juga dipenuhi batu-batuan. Pokoknya bagi yang memang menginginkan kondisi alam yang masih bersih, asri dengan air terjun, ini adalah salah satu rekomendasi yang wajib dikunjungi pada saat berkunjung ke Lampung Utara. Nah, akhirnya lelah kami pun terbayarkan. Keren banget pemandangannya. Udaranya masih sejuk, ditambah panorama yang asri. Ini mah recommended banget sih buat teman-teman yang ingin berpetualang mengisi kegiatan di hari libur kalian. Go, let's go! Sikap nih Han! Hihihi. Seharian penuh berpetualang di Kabupaten Lampung Utara, mulai dari kulinernya, terus bersejarahnya, dan potensi ya, wisata. Dan tiba di penghujung acara, dan kita harapkan semoga dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara sendiri ini bisa lebih untuk memperhatikan bahwa di Kabupaten Lampung Utara ada banyak sekali spot yang bisa dikembangkan dan juga digali ke depannya ya. Saya Mas Jajan dan saya Transya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix.